Saya Maria Derci Niscaya Madut, Program Studi PPG Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas 002 kelompok C. Saya akan melakukan praktek uji kinerja kompetensi pendidikan profesi guru. Pembelajaran hari ini, ya. Nah, karena tadi sebelum ke sekolah sudah sarapan semuanya, ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Ibu minta satu orang anak untuk memimpin kita dalam doa. Yuki, silakan. Semuanya berdiri. Yang ada di sisi kami dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Yuki yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu, ya. Alfrenadi Gunawan. Hadir, Bu. Apriliana Felicita. Hadir, Bu. Aristo Nyaman. Hadir, Bu. Gaya Bakir. Hadir, Bu. Laurencia Velarana. Hadir, Bu. Maria Anoya Lugur. Hadir, Bu. Maria Nusreina Nadus Drusen. Hadir, Bu. Nandaya Judia. Hadir, Bu. Octavianus Jeremy. Rena Rosa Revima. Hadir, Bu. Sersi Olivia Kuria. Ibu Berga Geoffrey Lupas. Hadir, Bu. Yehezkiel Sabu. Hadir, Bu. Rumensius Okantri Burhan. Hadir, Bu. Nah, baik, semuanya hadir, ya. Anak-anak luar biasa, ya. Jadi dari absen ini tadi bisa tahu bahwa anak-anak itu punya semangat yang tinggi untuk belajar, ya. Karena anak-anak itu sudah hadir dan datang di sekolah untuk menerima pelajaran. Nah, baik, sebelum kita lanjut pada materi, Ibu mengajak anak-anak sekalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Chelsea, silakan teman-teman untuk bernyanyi. Silakan berdiri semuanya. Halo Bandung, siap. Halo. Sudah memimpin kita untuk menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, ya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan kembali. Kira-kira apa materinya hari ini? Nah, baik, hari ini kita akan mempelajari materi tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 yaitu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah, pembelajaran yang ketiga. Nah, baik, jadi itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Ini materinya, yaitu tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran yang ketiga. Nah, baik anak-anak, dari materi ini nanti, ya, kita tidak hanya sekedar belajar saja. Tidak begini kita datang untuk dengar diam, tetapi ada hal yang akan kita capai dari pembelajaran ini. Kira-kira apa itu? Ya, nah jadi dari materi ini nanti ada
tujuannya. Ya, apa tujuan kita mempelajari materi tema 3, subtema 1 dan pembelajaran yang ketiga? Nah, baik, mari kita simak secara bersama. Jadi ini adalah tujuannya, ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama adalah setelah mengamati gambar, anak-anak sekalian dapat menganalisis bagian-bagian tumbuhan. Ya, itu adalah tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua, setelah mengamati gambar yang ditampilkan melalui PowerPoint, anak-anak dapat menganalisis fungsi-fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan tenang. Tujuan yang ketiga, setelah mengamati gambar, anak-anak dapat membuat laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan tenang. Tujuan yang keempat, setelah mengamati gambar, anak-anak dapat membuat laporan tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Lalu tujuan yang kelima, dan ini adalah tujuan yang terakhir yang akan kita capai dari pembelajaran ini adalah setelah membaca teks bacaan yang akan ditampilkan melalui PowerPoint, anak-anak dapat membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks bacaan dengan benar. Ya, jadi itu adalah tujuan yang nanti akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Jadi kita tidak sekedar belajar, ya. Ada tujuannya yang akan kita capai dari pembelajaran ini. Nah, baik, itu adalah tujuan dari materi kita hari ini. Selanjutnya, sebelum masuk pada materi pembelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Apa yang anak-anak ketahui tentang makhluk hidup? Makhluk hidup itu apa? Yang bisa jawab angkat tangan. Riani, silakan. Ada hewan luar biasa, ya. Hewan apa lagi? Desi, silakan. Tumbuhan dan manusia. Ada tumbuhan dan juga ada manusia, luar biasa. Jadi yang disebutkan oleh teman-teman kita tadi adalah ada hewan, ada tumbuhan dan juga ada manusia. Itu adalah jenis-jenis makhluk hidup, ya. Itu yang termasuk dalam makhluk hidup, ya. Nah, baik anak-anak, tetapi pada materi pembelajaran hari ini kita hanya akan belajar tentang tumbuhan, ya. Kita akan belajar tentang tumbuhan, ya. Nah, baik. Sekarang ayo perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Di dalam gambar ini ada apa saja? Ada tumbuhan apa saja? Ayo coba perhatikan gambar yang pertama ada apa? Ada bunga. Gambar yang kedua ada apa? Gambar yang ketiga ada apa? Nah, baik anak-anak, dari tumbuhan-tumbuhan ini ada pun bagian-bagiannya. Kira-kira yang mana sudah bagian-bagiannya? Ya, ada yang tahu bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Yang bisa angkat tangan, silakan. Akar, batang, daun, buah dan bijinya. Dan biji. Luar biasa, ya. Jadi yang disebutkan oleh teman kita itu tadi ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga. Itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, baik. Untuk lebih memperjelas kira-kira yang mana itu akar, yang mana batang. Sekarang Ibu ajak anak-anak sekalian, ayo kita keluar kelas, kita amati tumbuhan yang ada di luar kelas. Ayo silakan. Untuk lebih memperjelas, ini adalah tumbuhan, ya. Yang mana yang namanya akar di sini? Ya, ini yang namanya akar, ya. Nah, lalu ini adalah batangnya, ini ada daunnya, lalu ada bunganya, ya. Jadi ini adalah bagian-bagian tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, lalu ada bunga, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan bagian-bagian dari tumbuhan. Sudah paham? Kalau itu ayo sekarang masuk kembali ke kelas, duduk di tempat masing-masing. Silakan kembali.
kita sudah bisa membedakan, oh ini yang namanya akar, ini yang namanya batang, ini yang namanya daun, ini yang namanya bunga, ya. Nah, jadi itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, dari bagian-bagian tumbuhan itu semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Akar punya fungsinya, batang punya fungsinya, daun, bunga, buah, dan juga biji. Ya, semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Kira-kira apa fungsinya? Nah, itu nanti akan kita pelajari dan diskusikan bersama di dalam kelompok diskusi. Ya, nah, itu yang akan kita diskusikan nanti di dalam kelompok diskusi. Ya, kira-kira apa fungsi dari setiap bagian-bagian itu tadi? Nah, baik, mari kita amati gambar yang berikut. Gambar yang pertama ini gambar tentang apa? Kebakaran hutan. Lalu ini gambar tentang apa? Sampah. Ada banyak sampah yang berserakan. Nah, jadi ini adalah contoh tindakan-tindakan yang merusak lingkungan. Nah, jadi kalau kita membuang sampah di sembarangan tempat itu berarti itu adalah tindakan yang dapat merusak lingkungan. Selain itu kebakaran hutan. Apalagi tindakan-tindakan yang bisa merusak lingkungan. Apa saja? Apalagi selain kebakaran hutan dan membuang sampah ini, apalagi contohnya? Alvan, silakan. Banjir luar biasa, ya. Jadi itu adalah apa merusak lingkungan. Tetapi banjir itu disebabkan oleh apa? Nanti akan kita diskusikan bersama di dalam kelompok diskusi. Nah, baik. Sekarang yang berikut. Nah, baik. Ini adalah teks bacaan. Ibu minta satu orang untuk maju dan membacakan. Yang ingin maju untuk bacakan teks bacaannya siapa? Ayo, Chelsea, silakan. Baca dengan suara yang nyaring, ya. Mangga merupakan salah satu jenis buah yang banyak ditanam oleh petani di Indonesia. Dengan kemudahan buah tersebut. Baik, terima kasih kepada anak Chelsea. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih kepada anak Chelsea yang sudah membacakan bacaan yang ditampilkan. Ya, baik anak-anak, nanti ya dari teks bacaan ini tentunya tadi saat teman kita Chelsea itu membacakan teks bacaan ini, anak-anak itu tentu menyimak dengan benar, mendengarkan dan memahami kira-kira apa isi dari bacaan ini, ya. Nah, untuk mengetahui nanti apa isinya, nanti kita akan berdiskusi di dalam kelompok yang membuat kalimat pertanyaan berdasarkan bacaan ini nanti, ya. Jadi nanti di dalam kelompok itu anak-anak selain menentukan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan dan faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan dan juga membuat kalimat pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Jadi itu nanti tugasnya anak-anak saat berdiskusi di dalam kelompok. Ya, baik. Sekarang ya silakan duduk dalam kelompok diskusi masing-masing. Kelompoknya masih seperti yang kemarin, ya. Nah, silakan. Ayo, silakan duduk berkelompok. Kursinya diangkat, jangan didorong. Silakan. Nah, yang kelompok satu di mana? Oh, di sebelah sana. Silakan. Semuanya sudah duduk di dalam kelompok masing-masing, ya. Sampai di sini masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Kita akan melakukan ice breaking. Ibu minta Gio, ayo pimpin teman-teman untuk tepuk PPK. Silakan. Semuanya ayo berdiri. Gio maju. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes. Silakan kembali. Terima kasih kepada Gio yang sudah memimpin kita
Baik, nanti di dalam LKPD ini anak-anak akan berdiskusi ya, berdiskusi menentukan atau menganalisis fungsi-fungsi dari setiap bagian-bagian tumbuhan. Nanti ada petunjuknya ya. Ada yang tidak paham dengan suruhan yang ada di dalam DKPD? Semuanya paham? Nah, kalau sudah paham, silakan diskusikan dengan teman kelompok. Nah, nanti jawabannya langsung diisi di dalam DKPD itu saja ya. Karena di situ ada kolom. Coba perhatikan ke sini kelompok 4 yang di sana, Tiara. Perhatikan ke sini ya. Ini adalah tanaman wortel ya. Tanaman wortel. Nanti di situ di kolom yang kedua itu adalah bagian tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Lalu di situ di kolom yang ketiga ada pilihannya ada, garis tidak ada. Kalau misalnya dari tanaman wortel ini akarnya ada, lalu ditulis ada. Kalau tidak ada, tulis tidak ada. Ya. Lalu kira-kira fungsi dari akar itu apa? Ya. Fungsi dari batang, daun, bunga, buah, lalu biji. Ya, uraikan fungsi dari setiap bagian-bagian tumbuhan yang ada di dalam tabel. Ya, begitu juga dengan gambar yang di bagian belakang. Ya, gambar yang pertama adalah wortel, yang kedua adalah pisang, yang ketiga adalah kangkung, lalu yang keempat adalah singkong. Uraikan fungsi dari setiap bagian-bagian tumbuhannya. Ya, silakan. Langsung isi di dalam LKPD ya. Nah.
Jadi ada yang sudah selesai? Lanjutkan.
selesai? Sudah. Tinggal kelompok ininya. Sudah? Semuanya sudah selesai? Sudah. Baik, kalau semuanya sudah selesai, selanjutnya adalah kita akan mempresentasikan hasil diskusinya anak-anak sekalian tadi dalam kelompok. Nanti dari setiap kelompok itu utusannya satu orang untuk membacakan hasil diskusinya di depan. Ya, kita mulai dari kelompok yang pertama adalah atau kelompok siapa yang mau tampil duluan? Kelompok 1, silakan. Silakan maju, bacakan hasil diskusinya. Fungsinya untuk menyerap air dari tanah. Tumbuhan mangga. Baik, luar biasa. Kita berikan Oke, baik. Yang berikut kelompok siapa lagi yang mau tampil? Kelompok 3, silakan. Baca dengan suara yang lantang. Akar. Fungsinya menyerap air dari tanah. Batang. Mengangkut air seluruh tumbuhan. Tulang. Bagaimana perkembangan biakan? Baik, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Kelompok 3. Yang berikut kelompok 2, silakan. Dari tadi kelompok 2 sudah angkat tangan mau tampil. Baik, luar biasa ya. Akar untuk menyerap air dari tanah. Batang mengangkat air. Mengangkut air. Daun proses fotosintesis. Tulang proses perkembangan biakan. Tangan biakan mangga. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan ya. Kelompok 2. Sekarang adalah kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Luar biasa ya. Sudah mengerjakan soal yang ada di dalam LKPD itu sesuai dengan petunjuk dan jawabannya juga luar biasa ya. Jawabannya juga luar biasa ya. Nah, baik anak-anak ya. Jadi tadi di dalam kelompok itu anak-anak diminta untuk menguraikan fungsi dari setiap bagian-bagian tumbuhan. Ada batang, ada akar, ada daun, ada bunga, buah dan juga biji ya. Tadi juga anak-anak sudah menguraikan fungsi dari setiap bagian-bagian itu. Lalu selain itu juga tadi anak-anak itu diminta untuk menganalisis atau membuat kalimat pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Tadi ada yang menjawab bagaimana caranya agar tumbuhan mangga itu tidak punah. Lalu ada lagi yang membuat pertanyaan bagaimana cara perkembangan biakan mangga. Lalu mengapa masyarakat Indonesia itu begitu senang makan buah mangga ya. Anak-anak itu sudah luar biasa bisa membuat kalimat pertanyaan berdasarkan teks bacaan ya. Luar biasa sekali. Lagi kita baik anak-anak ya. Jadi sekali lagi sampai di sini sudah paham? Sudah. Nah, baik. Selanjutnya itu mau tanya. Tadi kita belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang tumbuhan. Apa lagi? Tentang membuat kalimat tanya. Tentang makhluk hidup. Tentang apa lagi? Tentang bagian tumbuhan. Selain itu juga tentang apa tadi? Tentang fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, baik. Untuk lebih jelasnya, kira-kira bagaimana tadi fungsi dari setiap bagian-bagian tumbuhan itu? Mari kita perhatikan bersama. Baik, jadi fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu tadi adalah yang pertama fungsi dari akar, ya. Akar itu berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah, ya. Jadi itu adalah fungsi dari akar. Nah, akar ini memang tidak kelihatan ya, karena dia berada di dalam tanah, ya. Dia fungsinya adalah untuk menyerap air di dalam tanah.
berfungsi sebagai tempat proses fotosintesis atau yang biasa disebut dengan dapurnya para tumbuhan. Kalau kita manusia itu ada dapur, begitu juga tumbuhan, dia ada dapurnya, ya. Dapurnya di mana? Yaitu adalah di daun. Di daun inilah tempat untuk memasak makanan pada tumbuhan. Ya, atau yang biasa kita dengar itu adalah proses fotosintesis. Ya, lalu yang berikut selain daun ada juga yang namanya bunga. Jadi bunga ini, ya, dia berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi terjadinya proses perkembangbiakan di dalam pada tumbuhan ini adalah ada di bunga ini, ya. Jadi di bunga itu ada yang dinamakan dengan putih, ada yang dinamakan dengan benang sari. Benang sari itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada. Benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan, ya. Sedangkan putih itu tadi, dia itu disebut sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Jadi di dalam bunga ini ada yang dinamakan dengan benang sari, ada juga yang dinamakan dengan putih, ya. Jadi putih itu adalah alat kelamin betina dan benang sari itu adalah alat kelamin jantan. Dia berfungsi sebagai tempat cadangan makanan pada tumbuhan, ya. Itu adalah fungsi dari buah. Lalu yang berikut adalah bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Ada yang pernah lihat biji mangga toh? Kalau kita makan mangga di dalamnya itu pasti ada bijinya. Apa fungsinya? Jadi fungsi dari biji ini adalah sebagai calon tumbuhan baru, ya. Sebagai calon tumbuhan baru, ya. Ada yang pernah lihat orang tua itu menanam jagung? Pernah. Jadi biji jagung itu ditanam. Lalu lama-kelamaan jagung itu akan bertumbuh, ya. Dari biji dia akan bertumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Jadi itu adalah fungsi dari biji, ya. Dari juga kita belajar tentang kerusakan lingkungan. Ada kebakaran hutan, ada tanah longsor, ada juga sampah-sampah yang berserakan. Nah, itu lama-kelamaan akan menyebabkan banjir, ya. Atau misalnya kalau kita menebang hutan sembarangan akan menyebabkan tanah longsor. Bagaimana caranya agar tidak terjadinya hal-hal seperti itu? Caranya adalah dengan apa? Yang tahu angkat tangan. Dengan melakukan penghijauan. Lalu apalagi dengan merawat tanaman, ya. Misalnya kita lihat ada tanaman kita yang sudah layu, bagian-bagiannya yang sudah layu, lalu kita potong bagian yang lainnya. Lalu jangan lupa juga untuk rutin menyiramnya, ya. Ada yang di rumah suka menanam bunga, suka. Jadi bunga itu tidak sekedar kita tanam begitu saja, tetapi perlu juga kita siram agar tanaman yang kita tanam itu akan berlangsung lama hingga hidupnya, ya, seperti itu. Nah, baik anak-anak, tadi juga kita sudah belajar tentang membuat kalimat pertanyaan berdasarkan, ya. Membuat kalimat pertanyaan berdasarkan bacaan itu dilakukan dengan memahami isi bacaan terlebih dahulu, ya. Tadi teman kita Chelsea sudah membacakan teks bacaan itu di depan. Anak-anak semuanya tentu sudah menyimak dengan baik bacaan itu. Buktinya adalah tadi itu anak-anak sudah bisa membuat kalimat pertanyaan itu berdasarkan teks bacaan ini, ya. Nah, jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Semuanya sudah paham? Sudah paham? Sudah. Baik. Untuk lebih jelasnya, benar tidak anak-anak ini sudah paham? Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Soalnya ada 5 nomor. Ayo, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini soalnya. Soalnya ada 5 nomor. Bisa dilihat?
gambar berikut ya. Nah, ini ada gambar apa ini? Lalu soal nomor 1. Dari gambar di atas, uraikan bagian-bagian pada tumbuhan tersebut ya. Kira-kira apa saja bagiannya ya. Lalu yang kedua, uraikan fungsi dari batang dan juga daun pada tumbuhan tersebut. Kira-kira fungsi dari batang apa? Fungsi dari daun apa? Ya, sudah. Lalu soal yang ketiga, ini ada kebakaran hutan dan juga gambar sampah yang berserakan. Uraikan penyebab terjadinya kerusakan lingkungan pada gambar di atas. Kira-kira kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh apa? Ya. Lalu yang berikut ya, nanti soal nomor 4 dan 5 itu kita lihat berdasarkan bacaan ini. Kerja dulu nomor 1, 2 dan juga 3. Ayo, kerja secara mandiri ya, tidak boleh berdiskusi. Silakan, jangan lupa tulis nama ya. Tulis jawabannya saja, soalnya tidak usah ditulis. Itu tadi pertanyaannya adalah disebutkan ada gambar. Lalu dari gambar itu uraikan bagian-bagiannya. Ada apa saja? Ada bagian apa saja? Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Yang sudah boleh kumpul. Yang belum selesai, tinggal berapa nomor? Tinggal berapa nomor? Tinggal 1 nomor. Silakan dilanjutkan. Ya. Kerja sendiri-sendiri ya. Jangan berdiskusi dengan teman. Silakan dikumpulkan. Kemudian, kalau sudah selesai, silakan kumpul. Sesi garis penyaman Burhan semuanya sudah selesai ya. Ibu matanya yang dapat nilai 100 tadi ada, yang dapat nilai 100 ada, angkat tangan. Ada 3 orang, luar biasa ya. Ada yang dapat nilai 90, 1 orang, luar biasa ya. Ada yang dapat nilai 80, luar biasa ya. Yang lain yang dapat nilai 70, angkat tangan. Ada 2-3 orang, ada, luar biasa ya. Baik, sekali anak-anak ya. Dan nilai yang anak-anak peroleh tadi dari soal evaluasi itu yang tersimpulkan bahwa anak-anak sekalian itu sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Materi yang tadi adalah tentang bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Lalu selain itu juga tentang upaya yang dilakukan untuk mencegah
kerusakan pada lingkungan. Lalu materi yang berikut juga tadi adalah tentang membuat kalimat pertanyaan berdasarkan tes bacaan dengan memahami isi bacaan terlebih dahulu, ya. Nah, baik, anak-anak itu sudah luar biasa. Sekali lagi kita berikan. Jadi anak-anak sekalian itu hebat, ya. Kalian itu luar biasa. Sudah bisa memahami materi yang Ibu jelaskan pada hari ini, ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ya, Ibu mau berpesan bahwa nanti sampai di rumah materi yang tadi itu sudah kita pelajari sampai di rumah apa? Kita buang catatannya kah? Atau bagaimana? Kita belajar, ya. Karena kalau materi yang kita pelajari hari ini tidak dibaca kembali, tidak dipelajari kembali, maka akan lupa. Jadi tidak ada gunanya kita belajar hari ini. Belajar itu tidak hanya di sekolah, di rumah juga kita harus belajar, karena belajar itu bisa terjadi di mana saja dan juga kapan saja, baik di sekolah ataupun di rumah. Jangan tunggu di sekolah baru belajar. Kalau pulang ke rumah, tasnya digantung, kita bermain sepuasnya, tidak ya. Tetapi kita juga harus ingat tugas kita sebagai seorang pelajar itu adalah belajar. Ya? Nah, baik. Selanjutnya sebelum menutup kegiatan pembelajaran, kita bernyanyi dulu. Bernyanyi salah satu lagu daerah Manggarai. Ayo, siapa yang mau pimpin teman-teman angkat tangan. Brian, ya, silakan teman-teman yang lain silakan berdiri, kita bernyanyi. Ayo, Brian. menyanyikan lagu daerah Manggarai. Silakan kembali. Kita berikan tepuk tangan. Kita berada di ujung kegiatan pembelajaran, tapi melihat anak-anak itu masih semangat, ya, luar biasa. Baik, selanjutnya sebelum menutup kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Sesi, silakan pimpin doa. Marilah sahabat itu berdoa. Sama-sama salam Maria. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara kita, dan terpujilah buat Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami dosa ini sekarang dan pada waktu yang akan datang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.